Assalamualaikum sobat, sudah kenal dengan negara Jerman belum? Yuk, pada video kali ini kami akan mengajak sobat sekalian untuk jalan-jalan ke Jerman. Tetap stay tune ya. Jerman terletak di tengah benua Eropa yang berbatasan dengan 9 negara. Jerman beriklim sedang dan gunung tertinggi di Jerman adalah Gunung Zugspitze di Bavaria dengan ketinggian 2.960 meter. Tinggi ya sobat. Jerman adalah negara dengan susunan federal. Baik federasi maupun ke-16 negara bagian memiliki kewenangan tersendiri. Kewenangan di bidang keamanan dalam negeri, sekolah, pendidikan tinggi, kebudayaan maupun administrasi publik pada tingkat komunis berada pada negara bagian. Secara bersamaan, masing-masing pemerintah negara bagian tidak hanya melaksanakan undang-undang negara bagiannya, tetapi juga undang-undang yang ditetapkan pada tingkat federasi. Negara Jerman sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari ekonominya yang super makmur sampai ke pendidikannya. Nah, salah satu dari mantan Presiden Republik Indonesia, almarhum Eyang B.J. Habibie, juga pernah bersekolah di Jerman loh sobat. Habibie memulai karirnya di sebuah perusahaan kereta api di Jerman dan pernah bekerja di industri pesawat terbang komersial dan militer, Messerschmitt Volkobomb MBB di Hamburg, Jerman. Habibie dikenal brilian sehingga dengan cepat menduduki posisi tinggi pada perusahaan pesawat terbang tersebut. Wah, keren ya mantan presiden kita. Nah, sobat sekalian penasaran nggak gimana sistem belajar di Jerman? Yuk kita bahas masalah pendidikannya. Bahasa Jerman merupakan bahasa yang dipergunakan dalam pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dengan pengecualian di beberapa sekolah swasta. Minoritas Sorbia yang tinggal di daerah Pradebrong and Sweden juga termasuk yang mendapat pengecualian untuk tidak memakai bahasa Jerman dalam persekolahan. Kurikulum di setiap negara bagian, seperti telah dijelaskan, dapat berbeda-beda karena setiap negara bagian mempunyai otonomi dalam pendidikan. Namun begitu, untuk koordinasi dan harmonisasi antar negara bagian, diadakan sebuah forum pertemuan, yaitu Kultusminister Conference atau disingkat dengan KMK. Wajib sekolah di Jerman adalah 9-10 tahun, sejak anak berusia 6 tahun yang disediakan pemerintah secara gratis. Wah, menggiurkan ya. Pendidikan dasar selama 4 tahun atau 6 tahun di Berlin dan di beberapa negara bagian grade atau kelas 5-6 dilaksanakan di lembaga perantara yang mempersiapkan siswa masuk ke sekolah menengah. Bagi anak-anak usia wajib belajar yang memilih untuk tidak belajar penuh waktu, misalnya memilih homeschooling pada usia wajib belajar hingga berusia 18 tahun. Pada usia 6 tahun, semua anak memasuki Grundschule atau sekolah dasar di masing-masing wilayah yang menerapkan sistem pada akhir grade 4. Siswa memasuki sekolah menengah pertama yang merupakan fase orientasi dalam tipe sekolah yang berbeda atau Orientierungsstufe. Hauptschule merupakan program lanjutan bagi siswa yang akan melanjutkan sekolah kejuruan. Sekolah ini mengarahkan siswa untuk magang setelah mendapatkan ijazah tamat belajar.
Sejak tahun 1960, tren siswa mengambil Hepsul semakin menurun karena anak yang mengambil program ini sering mendapat pandangan miring dari masyarakat. Mengingat sekolah ini cenderung menerima siswa dengan nilai rendah atau mereka yang berasal dari kalangan imigran. Bagi siswa yang memperoleh nilai baik atau nilai rata-rata, maka mereka dapat memasuki program Real Gold. Nah, program ini mempersiapkan siswa sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Selanjutnya, bagi siswa yang berprestasi tinggi, maka gimnasium merupakan pilihan utama bagi siswa dari sekolah dasar. Tujuan utama bagi siswa gimnasium adalah melanjutkan pendidikan hingga level perguruan tinggi. Jika pada grade 5-10 tekanan pelajaran setiap sekolah berbeda-beda, misalnya dalam bahasa dan program-program seni, maka mulai grade 11 siswa mulai memilih spesialisme dalam bidang bahasa, seni, ilmu-ilmu sosial, pendidikan kewarganegaraan, sejarah, atau geografi, agama, atau filsafat. Bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam pada grade 12 atau 13, siswa menjalankan ujian akhir, yang nilai akhirnya dapat menjadi syarat untuk memasuki program-program tertentu, misalnya kedokteran. Meskipun secara umum tidak ada kaitan antara spesialisasi atau pilihan siswa pada sekolah menengah atau pilihan studinya di pendidikan tinggi. Untuk sistem penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan di Jerman berkisar pada rentang 1 sampai 6, nilai 1 untuk nilai yang terbaik dan 6 untuk nilai yang terburuk. Penilaian berdasarkan ujian tertulis dengan kontribusi ujian lisan lazim dilakukan di semua level pendidikan. Jika dianggap tidak memenuhi standar, siswa dapat diminta untuk mengulang kelas yang sama. Wah. Pada umumnya, guru merupakan pihak yang paling menentukan dalam penilaian siswa. Pada akhir masa pendidikan menengah, siswa yang dianggap telah memenuhi standar mendapatkan sertifikat atau ijazah. Siswa di Jerman masuk sekolah selama antara 188 sampai 208 hari selama 1 tahun akademik Agustus sampai Juli. Menurut aturan masing-masing Länder dengan 6 minggu libur selama musim panas dan beberapa hari libur lainnya. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pemerintah federal mengatur agar liburan di 16 negara bagian secara bergantian. Misalnya, pada tahun ini liburan musim panas di Berlin dimulai pada bulan Juni, sedangkan di Batavia pada bulan Juni, maka tahun berikutnya akan terjadi sebaliknya. Sekolah berlangsung 5 atau 6 hari seminggu dalam 17-23 jam pelajaran per minggu. Untuk sekolah dasar, 28-30 jam pelajaran per minggu. Untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, masing-masing jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Untuk guru, jumlah jam mengajar per tahun adalah 613-959 jam. Nah, segitu dulu dari kami sobat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga suatu saat nanti kita bisa jalan-jalan ke Jerman.